Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah video tentang use case diagram beserta simbol-simbol dan studi kasusnya. Oke, mungkin langsung aja. Di sini saya akan menjelaskan apa itu use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Adanya sistem dan aktor di sini itu saling berhubungan atau berkaitan. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Use case juga dipakai untuk membentuk perilaku behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna aktor dengan sistem yang sudah ada. Menurut Rosa dan Salahuddin, use case diagram tidak menjelaskan secara detail tentang pengguna tiap use case, namun hanya memberi gambaran singkat hubungan antara use case, aktor, dan sistem. Melalui use case diagram, kita dapat mengetahui fungsi-fungsi apa saja yang ada pada sistem. Adapun syarat penamaan pada use case diagram sendiri adalah nama didefinisikan sederhana mungkin sehingga bisa kita pahami. Menurut pakar ahli, use case diagram ini memaparkan proses kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna aktor. Pada diagram use case ini, setiap proses digambarkan ke dalam sebuah use case berbentuk oval dengan relasi yang ada di dalamnya. Ada dua hal utama pada use case, yaitu pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit. Nah, jadi itu penjelasan use case diagram. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung aja masuk ke macam atau jenis fungsi simbol use case diagram. Di sini yang kami ketahui itu ada 6. Yang pertama itu ada actor simbol, yaitu simbolnya seperti orang kayak gini. Secara definisi, orang atau proses atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Jadi meskipun simbolnya ini orang, belum tentu gambar orang. Jadi aktor ini bisa berupa benda ataupun yang lainnya gitu. Yaitu langsung masuk ke yang kedua, use case simbol. Simbolnya seperti ini. Jadi use case ini secara fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Jadi use case ini simbolnya seperti ini dan fungsinya yaitu sebagai bertukar pesan antara unit atau aktor. Dan biasanya use case ini diberikan penamaan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case. Dan yang ketiga itu ada association simbol. Simbolnya seperti ini, panah ke kanan. Asosiasi ini adalah merupakan sebuah komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case diagram. Nah, jadi association simbol ini merupakan sebuah komunikasi antara aktor dan use case. Jadi bisa menjadi jembatan ya ataupun komunikasi gitu antara aktor dan use case. Dan use case ini memiliki interaksi dengan aktor. Asosiasi ini merupakan simbol yang digunakan untuk menghubungkan link antar elemen. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke nomor 4, yaitu generalisasi simbol. Simbolnya seperti ini, panah ke kanan cuman dengan garis putus-putus. Dan simbol ini menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Lanjut nomor 5, yaitu ada include. Simbolnya panah ke kiri seperti ini ya. Dan simbol ini menunjukkan bahwasanya suatu use case itu seluruhnya merupakan fungsionalitas itu dari use case lainnya. Seperti ini simbolnya. Lanjut nomor 6, yaitu extend simbol. Simbolnya hampir mirip ya dengan nomor 5 include. Bahkan mirip, bisa dibilang mirip persis gitu. Bahwa simbol ini menunjukkan
suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian ada penjelasan simbol extend dan simbol include. Nah, di sini ada gambar tentang validasi user extend, kemudian validasi sidik jari. Pada gambar di atas, use case validasi user merupakan use case yang ditambahkan, di mana use case ini dapat berdiri sendiri tanpa use case tambahan atau validasi sidik jari. Pada contoh di atas, setelah pengguna melakukan validasi user, pengguna dapat mengembangkan opsional dengan validasi sidik jari atau tidak. Jadi pada use case ini bisa ditambahkan sidik jari, itu kan karena memang dipilihnya sidik jari, bisa lagi dengan yang biometrik yang lain. Nah, kemudian di penjelasan simbol include. Di sini ada gambar, ada 3 use case, diagram use case, ada 3 tentang mengelola peminjaman, nah, kemudian tentang memakai simbol include. Nah, pada gambar di atas, use case login merupakan syarat atau selalu dipanggil terlebih dahulu sebelum dijalankan use case. Mengelola anggota atau use case mengelola peminjaman. Setelah lihat di gambar ini, mengelola peminjaman, lalu kemudian include, setelah itu login, baru include. Nah, mengelola anggota itu sistemnya itu dia bolak-balik ya. Yang kedua, kita lanjut lagi ke penjelasan. Intinya, perbedaan mendasar dari use case extend dan use case include ini adalah use case extend digunakan mengembangkan sebuah use case inti, misalnya setelah melakukan buka rekening. Selanjutnya bisa melakukan apa lagi? Di mana pada hubungan extend arah panah mengarah kepada use case inti atau use case yang ditambahkan. Sedangkan use case include digunakan untuk menjelaskan bahwa sebuah use case memiliki sebuah syarat atau ketentuan sebelum bisa dijalankan. Misalnya, saat kita mengelola anggota, maka kita diwajibkan login terlebih dahulu. Pada hubungan include, arah panah mengarah pada use case tambahan, use case yang dipakai atau yang dibutuhkan. Makanya di sini pada use case include ini penjelasannya di gambar itu simbol panahnya itu ada yang ke atas, ada yang ke bawah karena memang bolak-balik dari penjelasan itu tersebut. Kelanjutannya, selanjutnya boleh dijelaskan sama teman saya yang lain. Ya, sekarang saya akan menjelaskan simbol generalisasi. Pada gambar di atas, use case pengelola pustaka merupakan use case generalisasi atau umum. Sedangkan use case mencari pustaka, melihat pustaka, memasukkan pustaka, mengubah pustaka, dan menghapus pustaka merupakan use case spesialisasi atau khusus. Hubungan generalisasi ini juga merupakan hubungan yang menggambarkan inherence baik aktor maupun use case. Pada hubungan generalisasi, arah panah mengarah pada use case yang menjadi generalisasinya atau umum. Sekarang use case skenario. Setiap use case diagram dilengkapi dengan skenario. Skenario use case atau use case skenario adalah alur jalannya proses use case dari sisi aktor dan sistem. Berikut adalah format tabel skenario use case. Skenario use case dibuat per use case terkecil. Misalkan untuk generalisasi, maka skenario yang dibuat adalah use case yang lebih khusus. Skenario normal adalah skenario bila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan skenario alternatif adalah skenario bila sistem tidak berjalan dengan normal atau mengalami error. Skenario normal dan skenario alternatif dapat berjumlah lebih dari satu. Alur skenario inilah yang nantinya menjadi landasan pembuatan sequence diagram atau diagram sequence. Oke, untuk selanjutnya yaitu menentukan use case pada use case diagram. Nah, sebuah use case harus mendeskripsikan sebuah pekerjaan di mana pekerjaan tersebut akan memberikan nilai atau value yang bermanfaat bagi aktor. Itu menurut Kurt Wigner Space pada tahun 2002. Dan selanjutnya, untuk menentukan sebuah use case, mulailah dari sudut pandang aktor. Misalnya dengan bertanya, informasi apa sajakah yang akan saya dapatkan aktor dari sistem? Apakah ada kejadian dari sistem yang perlu diberitahukan ke aktor? Nah, sedangkan dari sudut pandang sistem, misalnya dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah ada informasi yang perlu disimpan atau diambil dari sistem? Apakah ada informasi yang harus dimasukkan oleh aktor? Nah, jadi pengertian ini penting untuk diingat karena pada hal inilah
akan menentukan bahwa sebuah use case tidak akan menjadi terlalu kecil. Karena use case yang terlalu kecil tidak akan memberikan nilai bagi aktor gitu. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Ya, nah dalam studi kasus di kelompok ini menggunakan use case diagram, kita ngambil contohnya tentang sistem informasi manajemen perpustakaan. Nah, studi kasus ini juga akan digunakan pada berbagai macam diagram pemodelan di beberapa artikel lain. Diharapkan dengan adanya studi kasus yang menyatu, sobat dapat lebih memahami proses pemodelan dengan berbagai macam diagram pemodelan pada proses rekayasa perangkat lunak. Kan seperti saya sudah jelaskan, apa yang studi kasus yang kami akan bawakan itu tentang sistem informasi manajemen perpustakaan. Deskripsinya, sistem informasi manajemen perpustakaan adalah sebuah sistem informasi untuk mengelola informasi yang diperlukan dalam sebuah perpustakaan yang meliputi pengelolaan pustaka, pengelolaan anggota, pengelolaan petugas, dan pengelolaan peminjaman pustaka. Aturan pemustakaan yang harus dipenuhi pada sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dimodelkan adalah sebagai berikut. Pertama, pustaka dapat memiliki lebih dari satu pengarang. Poin kedua, anggota dapat meminjam lebih dari satu buku pustaka dalam satu waktu yang bersamaan, seperti minjam buku satu ataupun dua itu bisa. Kemudian yang ketiga adalah anggota dapat memiliki lebih dari satu nomor telepon. Poin keempat, anggota dapat mengembalikan pustaka yang dipinjam tidak dalam waktu yang bersamaan, meskipun pustaka-pustaka tersebut dipinjam pada waktu yang bersamaan. Poin kelima, pengunjung yang bukan anggota diperbolehkan mencari data pustaka yang ingin dibacanya, seperti ingin mencari buku tentang yang lain, bisa. Nah, poin keenam, pengunjung yang bukan anggota tidak diperbolehkan peminjam pustaka. Yang poin ketujuh, proses pendaftaran pustaka, anggota, dan peminjaman dilakukan oleh petugas perpustakaan. Poin 8, anggota dan pengunjung dapat melakukan pencarian pustaka. Yang ke-9, pustaka akan disimpan sebagai satu data dengan ID yang unik. Selanjutnya, Sistem informasi manajemen perpustakaan yang akan dimodelkan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Untuk validasi petugas, dia punya login. Untuk mengelola data pustaka, dia bisa memasukkan data pustaka baru, mengubah data pustaka, menghapus data pustaka, mencari data pustaka, dan melihat data pustaka. Untuk mengelola data petugas, dia bisa memasukkan data petugas baru, mengubah data petugas, menghapus data petugas, mencari data petugas, melihat data petugas. Untuk mengelola data anggota, bisa memasukkan data anggota baru, mengubah data anggota, menghapus data anggota, mencari data anggota, dan melihat data anggota. Terakhir, untuk mengelola data pinjaman, dia bisa memasukkan data pinjaman, mengubah data pinjaman, mencari data pinjaman, dan melihat data pinjaman. Ya, jadi kesimpulan use case yaitu suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara pustaka dan suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Jadi use case di sini itu dia masih menggambarkan ya. Ya, itu kesimpulannya. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina, saya dari kelompok 1. Di sini saya melanjutkan tentang materi pembahasan penyelesaian studi kasus sistem informasi manajemen perpustakaan. Sistem informasi manajemen perpustakaan ini memiliki 4 poin penyelesaian. Yang pertama adalah pendefinisian aktor, yang kedua adalah pendefinisian use case, yang ketiga adalah pembuatan use case skenario, dan yang keempat adalah penjabaran use case diagram itu sendiri. Langsung saja. Dalam langkah penyelesaian ini ada 2 tokoh yang berperan, atau 2 aktor. 2 aktor ini yang pertama adalah petugas perpustakaan. Deskripsinya adalah petugas perpustakaan adalah orang yang bertugas dan memiliki hak akses untuk melakukan operasi peminjaman pustaka, pengelolaan data pustaka, dan anggota. Nah,
petugas perpustakaan ini adalah orang yang memiliki wewenang atau orang yang memiliki akses dalam mengelola semua sistem kerja yang ada dalam perpustakaan tersebut. Nah, aktor yang kedua adalah pengunjung dan anggota. Anggota adalah orang yang memiliki hak aksesnya, hingga ia dapat membaca, melihat, serta meminjam pustaka. Sedangkan pengunjung hanya dapat melihat, membaca, dan tidak diperbolehkan untuk meminjam pustaka karena ia tidak memiliki hak aksesnya. Makanya, anggota dan pengunjung ini memang mirip, tugasnya memang mirip, namun ia beda makna dan beda hak akses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Abdul Fattah. Di sini saya akan menjelaskan pendefinisian use case. Di sini saya mengambil dari sistem informasi manajemen perpustakaan. Yang pertama itu ada login. Login di sini yaitu proses untuk melakukan login petugas perpustakaan. Ada juga mengelola pustaka, memasukkan pustaka. Kita juga bisa melihat pustaka. Lalu kita juga bisa mengubah pustaka, menghapus pustaka, mencari pustaka, dan juga mengelola anggota. Mengelola anggota di sini yaitu proses pengelolaan data anggota yang meliputi memasukkan anggota, melihat anggota, mencari anggota, menghapus anggota, dan mencari anggota lagi. Jadi kita di sini juga bisa kita olah dan lalu kita masukkan dan dilihat, lalu bisa juga kita ubah nama-nama anggotanya. Lalu ada memasukkan anggota. Jadi kita dapat memasukkan data anggota ke dalam basis data. Lalu juga bisa mencari pinjaman, merupakan proses mencari data pinjaman yang ada di dalam basis data. Memasukkan petugas, proses ini memasukkan data petugas ke dalam basis data. Yang terakhir juga mencari petugas, merupakan proses mencari data petugas yang ada di dalam basis data. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang skenario use case. Berbicara skenario, bisa dibilang sebuah perencanaan ya, ataupun konsep yang akan kita lakukan dalam sebuah use case itu. Misal kita analogikan dalam sebuah tampilan login gitu, di mana ada aksi aktor dan reaksi sistem. Misal di dalam aksi aktor, misal dalam sebuah aksi aktor kita disuruh memasukkan sebuah username dan password gitu. Nah, nanti reaksi sistem yang diberikan seperti apa gitu. Jika memang ketika kita memasukkan sebuah username dan password yang benar, maka sistem akan masuk ke dalam sebuah sistem perpustakaan gitu. Dan jika memang tidak benar password dan username yang kita masukkan, maka kita tidak akan bisa gitu masuk ke dalam sebuah sistem perpustakaan dan akan memunculkan sebuah pesan bahwa login tidak valid, dan kita dituntut untuk kembali memasukkan sebuah username dan password gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita bikin sebuah konsep perencanaan yang pertama, yang berhasilnya seperti apa gitu. Kita bikin juga konsep skenario yang kedua, ketika memang login itu tidak valid, nanti akan muncul seperti apa gitu. Seperti itu sih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adi Fikri. Saya akan menjelaskan tentang use case diagram, gambar use case diagram. Nah, kayak yang udah dijelasin tadi kan, aktornya itu kan kita ada dua ya. Jadi aktornya kan ada petugas perpustakaan, terus ada anggota atau pengunjung perpustakaannya. Terus use case yang pertama itu kan kita punya login kan. Nah, login ini kalau udah bisa masukin username sama password buat petugasnya sama anggotanya.
Nah, kalau buat petugasnya, setelah login ini, nih yang dia bisa mengelola anggota. Nah, dari mengelola anggota itu dia ada use case-nya, ada melihat anggota, ada mencari anggota, terus menghapus, mengubah, sama masukkan anggota. Nah, selain itu dia juga masukin ini kan dia bisa mengelola pinjaman. Di mengelola pinjaman tuh ada use case lainnya, yaitu melihat pinjaman, terus mencari, menghapus, mengubah, sama memasukkan. Terus dia juga bisa mengelola petugas kan. Jadi dia bisa memasukin petugas, terus mengubah petugasnya, menghapus petugas, melihat petugas, mencari petugas. Terus dia juga bisa mengelola pustaka kan. Dia bisa mencari, terus bisa melihat, bisa menghapus, mengubah, masukkan. Nah, kalau buat anggota, dia setelah login itu dia cuman bisa mencari sama melihat di mengelola pustaka ini. Jangan bisa ngeliat yang lain-lain kan. Kalau tugas itu ibaratnya admin gitu, dia hanya user. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.